lulusan DKV Indonesia ini banyak banget per tahunnya. Betul. Oke. Nah, sekarang lu gimana nyetak si desainer ini punya skills, punya portofolio yang unik. Welcome home. Welcome back. Balik lagi di Radcast. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol topik yang sangat penting. Di mana topik kali ini kita ngobrol mengenai pendidikan ya Bang Sansan. Ini udah boleh bukan ya? Boleh. Kita kan tadi udah pada swab antigen juga dan hasilnya udah negatif tuh. Oke. Jadi kita Aman ya. aman ya. Aman. Selamat datang Mas Tombak. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Mas Tombak ini seorang akademisi ya. sekarang. Akademisi, sekarang. Sekarang. Akademisi yang punya background praktisi. Dulu praktisi di mana, Mas Tombak? Dulu di Trans 7, terus hampir 10 tahun gitu ya. Wow. Terus Sama ya. dipindah sama manajemen suruh ngurusin TV berita. Itu Trans beli license-nya CNN, kemudian kita bikin CNN Indonesia, kebetulan dipindah ke situ untuk ngurusin look and feel-nya. Nah ini kan dari praktisi ke akademisi, itu sejarahnya gimana tuh bisa megang jadi akademisi? Sejarahnya, wah panjang nih sejarahnya nih. Oke, jadi gini, sebenarnya aku tuh jadi dosen dimulai 2011. Pertama kali 2011 di sebuah kampus, boleh sebut ya namanya? Boleh. Namanya Universitas Paramadina. Oh, Paramadina. Deket-deket juga ya dari 3 jalan kaki Iya. dari kampus Tendean. Itu ngajar apa tuh di Paramadina? Nah, di Paramadina itu aku ngajarnya, aku lupa nama pelajarannya, tapi broadcast design. Oh, broadcast. Broadcast nyambung design lagi. Nyambung lagi. Kerjaan di broadcast, akademisi, Iya. mata kuliahnya broadcast. Broadcast. Nah, Tinggal jalan. tinggal jalan. Tinggal jalan. Sebenarnya nggak sengaja. Itu waktu itu gue tuh punya gelar S2 di desain itu dari tahun 2006. 2006. 2006. Jadi akademisi mulai 2011. Mulai ngajar 2011 karena waktu itu diminta sama temen. Kebetulan beliau salah satu staff di Paramadina. Bilang, Mas Tombak, S2-nya nggak kepake tuh. Oh iya juga ya, gue bilang gitu. Akhirnya pas ngelamar ke Paramadina, sampai Paramadina ditanyain transkripnya mana Mas? Tahu nggak, gue tuh belum ngambil transkrip di ITB. Jadi Lulus tahun 2006, kerja di Trans, lupa dengan industrinya. 2011. pekerjaan di Trans bikin hilaf gitu. Bikin hilaf. Duniawi. Bukan bikin karena nggak pulang-pulang gitu kan. Jadi lupa ngambil transkripnya tahun 2011. Ngambil transkrip, udah akhirnya jadi akademisi. Semester pertama, enak juga ya gitu ya. Karena apa yang kita kerjakan di dunia industri itu bisa kita share knowledge-nya ke para mahasiswa gitu kan, gitu. Karena tahun 2011 itu udah mulai tuh kemudahan untuk ngedit di laptop gitu ya. Kemudian software udah lebih murah dan gampang diunduh gitu ya. Nah, akhirnya di situ mulai memperkenalkan broadcast design, tentang bikin motion grafis, bikin shooting green screen dan segala macam. Nah, dari situ 2011 kemudian aku akhirnya diminta lagi untuk ngajar di Universitas Multimedia Nusantara. UMN yang di Serpong dekat rumah gitu kan. Di sana memang itu fakultas desain komunikasi visual gitu ya. Dan sana aku lumayan lama tuh, hampir 5 tahun di sana. Sampai dapet Itu ngajar DKV-nya. Ngajar DKV-nya, ngajar motion grafis, project management, videografi dan segala macam gitu ya. Dan masih relate dengan apa yang saya kerjakan gitu kan di dunia industri TV gitu. Dan gampang karena apa? Karena waktu gue jadi dosen, gue tuh nggak pernah bikin materi jatuhnya. Jadi materinya? Materinya ya apa yang di kepala gue dan yang pernah lu kerjakan yang pernah gue kerjain, gue tumpahin aja ke dalam
kelas-kelas, jadi mulai dari assignment-nya, mulai dari penilaiannya, dan gue juga nggak pernah ngasih tugas itu individual. Kelompok. Karena apa? Karena kan industri kita kan desain gitu ya, atau VJ atau segala macam kan is a teamwork gitu kan. Iya. Jadi gue mulai membiasakan mereka untuk bekerja secara teamwork. Berarti ngajarin ke mahasiswa apa yang udah dikerjakan. Pernah nggak ngajarin apa yang belum dikerjakan? Oh, ini ada kerjaan nih. Gak pernah. Gak pernah, gue gak berani. Jadi gue selalu berpikir gini, ketika lo jadi akademisi, itu lo tuh harus menguasai bidangnya dulu. Oke. Jadi setiap gue dikasih tugas atau dikasih misalnya dari Kaprodinya, Mas Tombak ngajar ini ya, kalau gue nggak bisa, gue pasti akan bilang nggak bisa, karena gue nggak pernah. Even gue seorang desainer gitu ya, gue nggak bakal. Misalnya kayak Mas Tombak suruh ngajar ilustrator, pasti gue nggak akan mau, karena bukan bidang gue. Bukan gitu, expertnya bukan di situ. expertnya di situ. Iya. Nah kalau menurut gue akademisi lebih bagusnya gitu lah, dia seorang expert, dia punya background akademis yang bagus, kemudian dia baru bisa ngajar, karena kalau nggak di kelas mau ngomong apa Iya. dosennya Iya, gitu benar. kan. Ya, ribet serius banget ribet. Iya. Tamunya dosen ribet. Manner. Ini gue berasa lagi dikasih wejangan gitu. Kayak bimbingan ya? Iya, Kayak bimbingan. Bukan jatuhnya bukan interview, ini udah kayak lagi bimbingan aja. Nah, tapi ngobrol-ngobrol soal tadi teamwork itu, ketika di industri itu kan sebenarnya teamworknya kan nggak cuman antar tim desainer ya, di situ ada hubungan kita dengan produser, dengan klien, dengan mungkin freelance, mungkin director juga. Nah itu untuk menanamkan itu tuh gimana di mahasiswa untuk ngajarnya ini? Nah itu pertanyaan oke nih gitu kan. Gue mau ngomong nih sebenarnya. Jadi jadi gue lanjutin yang tadi ya. Setelah gue di CNN 3,5 tahun gitu ya, di CNN itu kebetulan ya alhamdulillah aku dapat bimbingan dari CNN internasional gitu, dari orang-orang kreatif director yang Asia Pasifik dan internasional. Dari situ punya banyak ilmu gitu kan, ternyata luas banget gitu ya. Dunia broadcast design tuh luas banget gitu ya. Nah, sorry Mas, lagi di CNN itu masih di UMN sama masih Madinah masih juga? Masih. Oh, wow. Punya dua ya? Pusingnya sih yang kebayang. Ya, tapi kan karena kita ngerjain sesuatu yang kita suka, jadi ya oke lah. Nah, jadi emang lu passion banget ngajar gitu? Ternyata. Setelah lu ngajar lu baru tahu ternyata ini passion gue. Iya, ternyata gitu kan. Okay. Nah, pada akhirnya tahun 2016 tuh gue punya kesempatan untuk ditawar untuk jadi mengepalai sebuah program studi di satu universitas Sampurna lah yang sekarang. Gitu. Oke, Universitas Sampurna. Nah, tadi balik lagi ke teamwork. Teamwork. Nah, dari riset kan waktu saya di akademisi, saya banyak berhubungan dengan riset tentang studio-studio desain, company gitu ya. Kemudian ngambil insight ke mereka, apa sih sebenarnya yang lo butuhin nih, desain seperti apa sih yang lo butuhin gitu kan. Berarti lo mencoba confirm ke industrinya ya? Iya, confirm industrinya dan juga industri-industri yang lagi grow up, bukan hanya broadcast. Kayak ke Gojek.com gitu, atau misalnya studio desain yang lagi happening, atau advertising agency gitu ya. Mereka tuh selalu bilang ke saya, banyak sekarang mahasiswa desain yang tidak tahu caranya berkomunikasi. Skills-nya jago, tapi ketika lo katakanlah disuruh mimpin sebuah project, banyak yang mentalnya down. Nggak bisa berkoordinasi. Nggak bisa gitu berkoordinasi. Ya? Nah, sebenarnya kan hal itu perlu kan. Nah, balik lagi ke teamwork tadi, akhirnya aku selalu menyarankan. Nggak ada yang ngeluh nih sekarang desainer sekarang mahal-mahal gitu nggak? Sebenarnya gini, kuliahnya aja mahal bos. Company itu kadang-kadang banyak yang mau bayar mahal loh sebenarnya untuk sebuah desainer yang memang dia skills-nya jago gitu kan. Oke, jadi gini, ini ada sebuah riset nih ya, riset lagi nih based on data gitu ya, dan based on fact. Jadi zaman dulu tahun gua gitu, atau tahunnya Sansan atau lo gitu ya, mungkin lo nggak Sansan gitu ya. Anak muda.
DKV yang paling laku adalah DKV jurusan advertising. Advertising, betul. Zaman gua apalagi. Wah. Terus kemudian anak-anak yang sekolah advertising, yang majornya advertising itu laku di lapangan. Zaman itu ya. Tapi sekarang udah berubah. Jadi anak-anak agensi ya. Anak-anak agensi gitu kan. Tapi sekarang udah berubah. Agency atau studio desain atau company dia akan ngambil anak-anak yang jago multimedia. Karena beli satu dapat dua. Beli satu dapat Iya, dua. Artinya iya, apa? iya. Lu udah jago concepting, Juga ada skill. jago skill juga, teknis. Oke. Tapi masalahnya masih ada di komunikasi, di tim. Koordinasinya. Koordinasi. Oke. Karena kan kita as a designer nggak mungkin lah kerja sendiri. Oke. Sedangkan egonya desainer itu biasanya memang egois. Itu apa ya namanya, ya habitnya gitulah. Habitnya Iya, seniman. emang habitnya. Habit, dia seniman. punya ego, kerja segala macam gitu. Padahal kan seni DKV itu kan applied art, seni terapan. Seni terapan. Seni terapan artinya apa? Artinya lo memecahkan masalah klien. Lo dibayar sama klien untuk mecahin masalahnya dia, problemnya dia. Misalnya lo bikin logo, Problem solve ya. lo bikin VJ, kan VJ juga salah satu si klien atau sponsor kan pengen, wah gue pengen terekspos dan keren gitu kan. Itu kan. Nah, desainer-desainer itu yang sekarang itu bukan tidak bisa, tapi kebanyakan mereka individual. Dan problem itu nggak akan solve kalau sendiri ya. Nggak akan solve sendiri. Nah, makanya sekarang pemerintah udah oke. Semua mata pelajaran itu harus lebih banyak project based learning, PBL namanya. Project based learning berarti ngelola project gitu ya. Kalau semua assignment based on project. Gitu. Dan sebuah project itu harus ada teamworks-nya, groups. Gitu. Nah, di situ baru kita bisa ngelatih para desainer punya empathy, punya cara komunikasi yang bagus, kemudian cara dia presentasi gitu. Karena kalau desainer nggak bisa presentasi, ya lo nggak bakal berkembang. Nggak nyampe ide lo gitu Iya, loh. iya. Karena salah satu skills desainer yang harus dipunya sekarang nih, dia harus jago presentasi dan kuat menghadapi cobaan dan rintangan ketika lo presentasi. Gitu. Jadi kenapa kalau kita dulu dosen-dosen kita mungkin masih ngalamin keras ke kita gitu ya. Ternyata itu kan ada gunanya ketika kita ngadepin klien atau ngadepin revisi yang berjibun nih gitu kan. Lebih tough gitu Iya, ya. lebih kadang tough nggak gitu. tidur. Gitu. Kadang nggak tidur Iya. gitu kan. Dan banyak kan, sebenarnya banyak mahasiswa DKV yang tingkat pertama itu banyak juga yang ngeluh. Waduh, tugasnya banyak. Nggak hanya mahasiswanya loh, orang tuanya pun ngeluh. Banyak orang tua yang Sekarang bilang, juga sama istrinya ngeluh kalau udah udah lulus ya ngeluh. iya. Jadi curhat ya. Orang tua Emang tuh istri gitu, Bang? Enggak. Enggak. Ditonton. Lu gitu ya? Ditonton Rara nih. baru orang Nyebut lagi. Iya, Bang. kan kenal. Lanjut. Ya gitu. Jadi emang harus project based learning itu yang bikin anak-anak sekarang tuh bisa menghadapi tantangan desainer industri di 5 sampai 10 tahun. Biar nggak kaget. Biar nggak kaget karena kerjanya nggak individual dan juga is not a 9 to 5 job. Oke. Gitu. Karena kalau ternyata kaget juga kan yang rugi sebenarnya si industri-industrinya juga kan. Iya, industrinya ini. Jadi sebenarnya industrinya ini, apalagi Indonesia ya, kalau kita lihat risetnya Kemenparekraf gitu ya, kan DKV ini subsektornya itu terdiri dari ada 4 subsektor DKV yang jadi topangannya ekonomi kreatif. Gua lupa ada film, ada game, ada arts, ada graphic design. Oke. Nah, 4 hal ini sebenarnya yang bisa dijadiin jadi topangannya si ekonomi. Karena gini lo bayangin ya, lo jualan desain itu kan nggak ada rumusnya. Iya benar. Lo beda sama lo jualan pisang goreng atau apa gitu ya. Lo tahu ada resepnya. bumbu-bumbunya kan, A, B, C, D. Lo jual pisang goreng paling nggak bisa lebih dari 5.000 one piece. Lo jualan desain antara lo sama dia harganya beda padahal outputnya sama. Lo bikin OBB berapa? Sansan bikin OBB berapa? Bisa beda lo harganya, padahal ingredientsnya sama kan? Iya benar. Nah, karena apa? Karena di desain itu kan ada namanya kreativitas, ada namanya kemampuan estetika yang beda-beda.
Value-nya beda-beda. Value-nya beda-beda. Jadi Dan makanya nggak ada pakem harga. nggak ada pakem harga. Nah itu juga masalah di dunia desain. Jadi saya sebagai akademis juga mempersiapkan hal-hal seperti itu tuh. Masalah itu kan sebenarnya buat industrinya berarti. Masalahnya industrinya. Kalau yang bikin mah happy. Nah industri juga sebenarnya jadi industri sekarang tuh juga masalahnya adalah dia juga nggak punya. Mereka punya rate harga. Tapi dia hanya percaya terhadap orang yang itu aja. Kadang kan takut fail. Takut Yang fail. udah terpercaya aja. Iya, yang terpercaya aja gitu kan. Nah, tantangannya adalah lulusan DKV Indonesia ini banyak banget per tahunnya. Betul. Oke. Nah, sekarang lu gimana nyetak si desainer ini punya skills, punya portofolio yang unik. Karena saya sebagai akademisi kan nggak bisa udah lulus, udah lo bye-bye gitu kan nggak. Tanggung jawab moral lo nggak sampai situ. Tanggung jawab moral lo kan, ya lo pasti seneng lah kalau jadi dosen, wah ini anak ini jadi sesuatu kreatif gitu. gimana Itu kan gitu ya. suatu kepuasan tersendiri. Ya, at least buat gua ya. Kalau Iya, gua nggak tahu dosen yang lain gitu. Itu at least buat gua tuh begitu. Mas, sorry nih, gua coba tarik mundur lagi. Tadi kan, ini berarti pas di kampus yang Sampurna ya? Sekarang ya. Iya, sekarang di Sampurna. Terus tadi kan Mas Tombak juga cerita kalau juga sering dapat dan nyari insight dari industri. Apa sih yang dibutuhin dari anak-anak sekarang outputnya biar yang bisa mengakomodir kebutuhan industri. Nah, terus apa aja tuh yang disiapin buat mahasiswa? Berarti kalau sekarang udah bikin kurikulum dong ya Udah bikin kurikulum. Udah bikin kurikulum. Udah ngupdate kurikulum. Dari situ ikut disiapin juga. Siapin juga. Jadi gini, jadi kalau gue lihat sekarang gini, gue ngikutin tren industri mana sih yang akan berkembang 5-10 tahun lagi di dunia kreatif gitu. Riset lagi itu. Riset lagi. Bukan riset, tapi gue baca jurnal aja. Oke. Baca jurnal. Banyak lah riset di teman-teman dosen yang riset tentang kebutuhan dunia desain gitu kan. Salah satunya adalah desain dan teknologi itu udah mulai blending. Ya kayak motion house sekarang kan lo outputnya banyak digital ya. Iya, digital. Dan lo harus punya kemampuan, katakanlah lo punya kemampuan nge-programming Resolum lah. Betul. Atau lo nge-programming sekarang lagi ngetren adalah virtual Unreal, Asymmetry. Ya. Nah itu nggak diajarin di kurikulum DKV. Betul. Ya kan? Iya benar. Karena apa? Satu, gue masih ngelihat bahwa kemampuan pendidiknya juga masih banyak yang tidak mempersiapkan diri untuk hal itu. Karena emang cepet banget kan peralihan dari konvensional ke Iya. digital itu. Kayak zaman dulu kita waktu kuliah diajarin After Effects nggak? Enggak kan? Ya. Ngulik sendiri aja. Ngulik sendiri, kita belajar sendiri. Dulu diajarin nggak sih Cinema 4D? Belum ada mas Cinema 4D zaman itu kan. Jadi Smack sorry. Kecuali kalau kasusnya kayak ribet. Kenapa? Nah lu kan belajar duluan. Oh iya, tapi kan gue belajarnya di luar. Dia bandel. Nah, tapi dia keren, berarti dia ngerti melek. Wah, gue harus punya sesuatu nih untuk gue Gue bisa. pelajarin di luar. Iya gitu. kan. Lo aware berarti Aware. bahwa si desain itu lo gue nggak mau jadi yang biasa-biasa aja nih. Gue harus Nilai terserap plus, gitu kan, ada nilai value plus. plus. Ada value plus. Ya. Nah sebenarnya industri-industri sekarang itu perlunya adalah desainer-desainer yang ngerti teknologi. Oh, oke. Karena nah sekarang gini deh, lo kalau lihat Facebook lah, katakanlah Facebook tuh punya roadmap industrinya dia. Sekarang dia makanya kenapa dia beli Instagram, dia beli WhatsApp dan segala macam karena dia ingin menguasai si sosial media sendiri. Sosial media. Tapi the next 10 years dia itu masuk ke dunia virtual reality, augmented reality. Nah itu kan sebenarnya masih di dunia DKV sebenarnya. Betul. Dengan Ya kan? bikin filter Instagram. Iya, Filter iya. Instagram. Tapi diajarin nggak di kampus? Enggak. Karena apa? Tadi tenaga pengajarnya. Kagak ada dosennya yang ngerti. Berarti dosen pun harus adapt dengan teknologi yang lagi in sekarang ya? Iya, Minimal aware lah ya. Minimal Aware. aware gitu. harusnya ya. Harusnya, tapi lu melakukan itu. Karena kayaknya kalau gue lihat ketika aware pun kan ada step-step
lagi kan sampai Iya. sampai bisa ngajarin gitu, sampai bisa Oke. ngajarin. Nah, masalahnya ketika industri kepinginnya desainer yang ngerti programming dan teknologi dan desain, jadi dia punya kemampuan estetik, dia punya kemampuan technological gitu kan, atau new media lah ya, new media. Nah, dosen-dosennya ini masih berkutat dengan bukan kurikulum sih, tapi cara ajar yang lama gitu yang kan. masih agency base itu ya, Agency base, advertising Iya. base. Gue bukan yang tapi sekarang udah mulai gue lihat akademisi udah mulai ke sana. Dilihat dari apa? Dilihat dari banyak diskusi-diskusi yang mereka ingin memasukkan teknologi, mata kuliah teknologi itu dalam kurikulum mereka. Kayak gue sekarang setiap di semester 5 itu gue masukin kurikulum creative coding. Edan. Pakai processing. Tahu nggak processing? Itu nggak tahu. Nggak tahu kan? Gue aja nggak tahu. Kita terbelakang sekali, Mas. Tapi gue Gimana tuh? Tapi gue ngeliat itu karena gue membandingkan dengan dunia DKV, bukan dunia apa, kurikulum yang udah ada di sekolah desain di luar. Kalau gue lihat kalau Indonesianya masih nggak bisa adapt, ya kita ketinggalan terus. Sekarang udah sering banget kan orang-orang bilang, wah edukasi Indonesia ketinggalan. Ya lo nggak bisa tinggal diam doang gitu kan, lo harus have to do something. Maksudnya seseorang harus melakukan sesuatu lah gitu loh. Ya kenapa gue juga akhirnya gue jadi dari praktisi masuk akademis gitu kan. Salah satu alasannya sih itu gitu kan. Gue masih ngeliat, wah kayaknya gue harus masuk ke sini nih gitu kan. Karena sebagai desainer kayaknya pengalaman gue sama 15 tahun oke lah gitu loh, buat gue tuh udah oke. Gue harus pindah ke zona yang nggak nyaman buat gue juga gitu. Gue harus belajar lagi. Berarti Mas, sorry Mas, ketika lu tadi yang pas udah bikin kurikulum nih, buat kurikulum yang udah proper buat dunia industri sekarang, berarti pertimbangan apa aja, terus emang selancar itu apakah ada? Nggak selancar itu. Jadi gini, gue paham bahwa dunia pendidikan itu investasi. Investasi orang tua ke anaknya untuk menginvest kemampuan dia supaya anaknya ini jadi sesuatu, gitu kan. Nah, untuk meyakinkan orang tua itu juga perlu effort sesuatu. Untuk meyakinkan bahwa memang si desain dan teknologi ini sesuatu harus dipelajari juga sesuatu. Terus gue juga harus fasilitas. Fasilitas pendukung, tenaga pengajar yang mumpuni. Karena gini kan peraturannya Dikti itu lo harus S2 di bidang yang sama. Artinya apa? Ketika lo ngajar DKV, S2 lo harus DKV, S1 dan S2 harus DKV, harus linear. Nah sekarang gini, pertanyaannya adalah berapa banyak praktisi yang jago-jago? Kalau praktisi jago pun juga belum tentu punya S2. Praktisi yang jago yang punya S2. Kalau ada pun udah pasti sibuknya setengah mati. Iya, belum tentu mau ngajar. Belum tentu mau ngajar. Iya. Satu, belum tentu mau ngajar. Kedua, ya pasti mereka sibuk lah. Pasti mereka kan udah pasti akan terpakai skills-nya. Dan yang S2 DKV pun belum tentu pernah terjun di industri. Itu juga jadi masalah. Itu beda lagi. Ini beda cerita nih. Ini keren. Bahaya nggak gue kalau ngomong kayak gini? Iya. Bahaya. Sebenarnya nggak bahaya. Nggak bahaya, dilindungi gue bagus. Iya, nggak bahaya. Jadi gini, memang banyak teman-teman yang gini, lulus S1 nih, Mas Tombak, gue enaknya langsung kerja dulu apa S2 dulu ya? Terus gunanya gue punya S2 desain apa? Nilai plusnya. Sebenarnya kan kalau dalam konteks lo skills, lo ngambil S2 desain itu nggak nambah apa-apa bos sebenarnya. Nggak nambah apa? Skills ya. Skills. Hard skill. Oke. Kemampuan teknis lo. Teori aja sama Karena S2 itu kan ketika lo ngambil S2 DKV di Indonesia ya, itu kebanyakan lo mendalamin sebuah masalah, lo konsentrasi, kemudian lo analisis. Nah, sebenarnya ketika lo ngambil S2, lo punya kemampuan analisis yang berbeda. Iya.
lebih mendalam. Lebih mendalam ya. Jadi lebih ke soft skill-nya. Iya. Oke. Tapi secara technical, secara lu jago After Effects nih kagak ngefek. Iya. Misalnya lu jago banget nih After Effects nih ya, Oh. ketika S1, terus lu ngambil S2, nggak berarti lu tambah jago, karena lu nggak diajarin After Nggak Effects S2, diajarin, nggak iya. ada mata pelajarannya. Cuma lebih ke research, Analisa. gitu. Analisa, itu lebih Kenapa dalam. bumper di TV lokal sama di TV nasional beda? Iya. Ya gitu, tapi kalau ada sih S2 yang based on project di luar negeri mungkin ada, tapi di Indonesia kan S2 DKV itu masih cuman ada di beberapa universitas ternama aja di Indonesia gitu, nggak semuanya, nggak sebanyak S1 lah. Paling ada sekitar 5 institusi lah, yang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, kalau salah maafkan. Jadi tadi bikin kurikulum itu juga mempertimbangkan untuk meyakinkan orang tua. Salah satunya. Orang tua mahasiswa. Karena bikin kurikulum tuh gini, bikin kurikulum itu adalah begini, lo harus lihat dulu kebutuhan industri apa di next 5-10 tahun mendatang. Karena lo kan, karena bikin kurikulum itu kan 4 tahun nih. 4 tahun sekolah, terus lulus kan 4 tahun, jadi apa. Nah, kurikulum lo itu harus bisa ngebaca, mempersiapkan 5-10 tahun, at least. Dan itu lu lakukan ya Mas ya? Minta cari Gua lakuin, insight cari dari insight, gue industri. jalan ke nggak hanya industri, gue juga tanya ke para dosen-dosen senior juga yang udah puluhan tahun di DKV. Mereka juga bilang, Mas Tomak, ini kurikulum itu bukan sesuatu yang di ruang hampa, dia kan harus selalu update ya. Oke, setelah lo tahu kebutuhan industri apa, lo juga harus tahu bahwa profil lulusan sebuah institusi itu mau jadi apa. Jadi sekarang kita sering dengar sih, kalau anak lulusan ini, wah ini kuat di sini, anak lulusan ini kuatnya di sini, Banyak karena di memang sini. itu based on kurikulum. Lulusan IPB kok banyaknya ke bank tuh? Iya, lulusan Nah, gimana tuh? teknik pertanian. Nanam duit. Berarti itu kurikulumnya nggak sama. Coba dipertanyakan ya. Mining, pertambangan Bitcoin. Bitcoin, yo. Nah dari situ lo pertimbangan lagi tenaga pengajarnya ada atau enggak, Oke. gitu kan. Kemudian lo lihat lagi kemampuan anak high school, SMA itu maunya larinya kemana, Oke. gitu. Berarti kurikulum yang lu bikin itu sekarang sudah dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan industri digital. New media. New jadi media, new oke. media. Udah dibawa ke arah sana ya? Gua bawa ke arah sana. Dibawa ke arah sana berarti kan kalau tadi yang lu bilang peralatannya disempurnakan, maksudnya disiapin secara peralatan, fasilitas kayak gitu, tenaga software pengajar, hardware kayak gitu ya berarti ya. software hardware, lo punya license yang ya Adobe lah, dan segala macamnya. Itu juga harus at least, karena sebenarnya kalau dilihat sebenarnya tuh semua software tuh punya education license, ya itu nggak menurut gua tuh nggak lebih ringan, lebih murah. Adobe itu juga jadi lebih murah gitu kan. Jadi nggak ada tuh bajakan kayak zaman kita kuliah. Oke. Nah, ya. Nah, tenaga pengajar ini kayaknya sulit juga kan tenaga pengajar. Kan kalau peralatan ya tinggal nanggung beli gitu. Kalau tenaga pengajar kayak tadi lu bilang, kalaupun ada praktisi yang jago kan belum tentu punya nggak punya S2. waktu ngajar. Iya, punya S2 belum tentu mau. Iya, belum tentu mau. Gimana tuh? Nah, ini sebenarnya gini. Ada solusinya, tapi gua masih nggak ngerti pemerintah. Sebenarnya pemerintah udah ngasih fasilitas gini. Ketika orang itu 10 tahun di industri, itu equal sama kayak master degree. Expertise. Tapi itu kayaknya masih digodok deh. Tapi Mas Menteri sekarang udah mengarahkan ke sana. Jadi nggak semua orang, beliau paham, nggak semua orang mau sekolah, tapi jago.
di bidangnya. Dan itu Bener, dibutuhkan bener. di dunia akademis sebenarnya. Betul. Soalnya kan jadi missing link kan sebenarnya. Jadi Iya, missing link Mahasiswa jatuhnya. ya, kita mau belajar gurunya mana? Iya benar. Itu mau belajar kayak misalnya belajar, oke, gue mau belajar augmented reality atau Nah. virtual reality. Emang banyak praktisi atau akademisi S2 yang jago augmented reality, orang teknologinya baru, Iya. katanya digital media kan juga masih baru, terhitung baru lah ya, Ini baru. gitu kan. Dan dipaksakan Dan- ketika pandemi. Dan pandemi apalagi nih sekarang virtual production, virtual set semua I.O. kayaknya di booking Kita juga kemarin gitu ya, Bat ya? bikin Apa nih? virtual kan. Iya pas pandemi, Langsung. event nggak ada semua. Udah kita kemana nih ngeraba-raba nih mau Iya. ngapain nih virtual, langsung kita belajar. Langsung semua. belajar. Jadi Belajar emang atau di cepet dalam. banget ini Iya. apa perubahannya tuh cepet banget dan emang harus dikejar gitu, harus dipelajari terus gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba lo harus belajar Unreal gitu kan. Iya tiba-tiba. Iya, Padahal sebelumnya belum pernah nyentuh, boro-boro di kuliah gitu udah kerja. Boro-boro aja. di kuliah, Iya. mana ada dosen Belajar ngajar Belajar Unreal. Iya. Berarti sekarang lagi digodok nih peraturan di mana orang yang udah expertise di Iya. profesi tertentu 10 tahun gitu Hmm. minimal, equal to master degree. berarti dia bisa jadi pengajar. Jadi Lu pengajar. punya harapan berarti Bang buat jadi Ya, dosen. kelamaan gue jadi. Nah, ini lagi digodok sama pemerintah. Oke. Gua nggak ngerti apakah udah disahkan atau enggak. Mungkin bisa dicek di Google. Yang gua tahu memang itu masih banyak pertanyaannya. Karena 10 tahun di industri apa? Oke. Ketika dia desainer, 1 di branding, 2 tahun di branding, 2 tahun di agency, 2 tahun di motion house. Kan jadi beda-beda kan ininya apa namanya field-nya. Apakah itu dihitung 1 sama 10 Iya. tahun itu kita belum tahu. Makanya kayak misalnya gini, Mungkin nanti ada kejar paketnya juga kali untuk S2. mungkin tapi S2 Iya kan? tapi S2 itu sebenarnya mudah loh. Mudah Bang. Sekarang tuh udah cuma 1,5 tahun. Oh. S1 aja gue 7 tahun kagak lulus. 7 tahun. Waktunya yang susah tuh. Waktunya. 1 waktunya susah, kedua S2 tuh susahnya cuma di nulis tesis. Oke. Itu Gue perlu 3 tahun. 3 tahun. 1,5 tahun jadi 3 tahun. Karena waktu itu masih belum ada batasannya bohong. Tapi Mas pada prakteknya kan sebenarnya banyak juga desainer yang nggak ada background kuliah DKV gitu. Banyak. Iya, dan ada juga yang emang bagus dan jago gitu. Nah, Banyak. maksudnya pertanyaan gue di sini tuh seberapa penting sih kuliah DKV itu untuk jadi desainer atau sebenarnya kita bisa kayak kursus Doang. short course doang gitu Iya. kayak misalnya SAE atau Iya. Hello Motion. Iya, gitu. iya, iya. Hmm. Jadi gini, ini pertanyaan yang sering banget gue dapetin ya. Oh, gitu. Banyak lah dapetin gitu ya. Jadi gini, sebenarnya orang sekolah desain DKV belum tentu juga dia jadi desainer yang jago. Hmm. Orang yang nggak sekolah di DKV bisa jadi dia desainer yang jago. Adalah salah satu teman yang begitu, banyak teman gue. Banyak. Tapi menurut gue gini, kita harus sekolah karena kita harus nyelamatin industri kita sendiri. Gini nih, ada nggak sih arsitek yang nggak sekolah jadi arsitek? Atau dokter lah? Enggak. Dokter nggak ada. Nggak ada kan? Jadi Karena apa? dukun paling. Dukun. Iya. Karena dia apa? Karena industrinya dia, dokter, dia itu selalu, kalau lo mau jadi dokter, lo harus sekolah kedokteran. Atau lo jadi pengacara, lo sekolah hukum. Oke. Nah, kalau kita sendiri nggak menyelamatkan industri seperti itu, misalnya lo mau jadi desainer nih, tapi lo nggak sekolah desain, company masih bisa ngambil, wah perlu deh gue gitu kan. Oke. Gitu, apa-apa nih jago gitu kan. Sekarang kan sebenarnya memang tidak, kalau ada jargon-jargon yang wah lu nggak perlu ijazah deh gitu. Kadang-kadang gue setuju juga gitu. Oh kan, lu setuju juga. Ada Walaupun ada- lo di bidang Kan edukasi. showreel. Lihat aja showreel lu gitu. Iya, Ya, tapi sama. orang yang memang sekolah desain dia akan lebih mudah masuk ke industrinya. Oh. Karena dia diakuin karena lu udah sekolah. Mm-mm. Beda Lebih ke sama yang lu pengakuan nggak ya. sekolah. Lu mesti struggle banget dalam untuk dapat pengakuan dari komunitas. Oke. Oh. Katakanlah gini, Kebaca. katakan motion house nih, wah dia jago nih, tapi dia nggak sekolah DKV. Ketika lo Sansan lihat ada anak DKV nih, portofolionya bagus, lo pilih mana? Iya, portofolionya bagus tapi di kafe. Nah iya kan? Iya, Hmm. oke. Jadi sebenarnya sekolah DKV itu memudahkan ketika emang lo benar-benar mau jadi desainer. Hmm.
Kalau lo nggak mau jadi desainer, ya nggak apa-apa juga. Kalau lo nggak mau sekolah, tapi lo mau jadi desainer, ya nggak apa-apa juga. Banyak juga yang jago. Sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Tapi Cuman harus struggle biar dapat pengakuan bener, dari karena lo nggak hasil. lo validasi lo di mana? Gitu. Ketika wah sorulnya bagus nih, Sansan sebagai kreatif director di sini gitu kan, dapetin CV. Sansan ngeliat kan pasti kan, wah ini sekolah di kafe, portofolio bagus. Ini portofolio bagus, nggak sekolah di kafe nih. Lo pasti akan otomatis Berarti pilih yang nggak kan? sekolah desainer alternatif. Desainer Lah iya dokter, dia bisa ngobatin tapi nggak sekolah dokter jadinya pengobatan alternatif. didukung. Tapi dia healer, ya kan? Healer, iya. Apa ya? Kalau di spa itu namanya apa? Dia apa? Terapis. Desainer terapis. Desainer terapis. Gitu, jadi sebenarnya sekolah nggak sekolah Tapi ya. yang kuliah punya keunggulan lebih nggak dibanding yang nggak kuliah di kafe kalau menurut lo? Ada misalnya yang kuliah di kafe ini kuatnya di sini nih gitu. Sebenarnya gini, keuntungan adalah lo punya banyak teman. Punya banyak teman, oh iya relasi. Lo punya networking yang bagus. Mm. Gitu kan, lo banyak lah. Oh, Demoko sama Randy satu kampus nggak ya? Satu kampus nih. Akhirnya Sama mereka Sansan. sama lo satu kampus. Satu Akhirnya kampus. dia bikin Iya, studio sendiri kan. Iya. Kalau mereka satu kampus, Jadi kalau udah takdir sih kayaknya kumpul-kumpul juga. tapi kan ditakdirkan. Jadi Ditakdirkan. lo lihat deh, semua company yang sukses di dunia atau di Indonesia, foundernya pasti teman kampus. Benar, Oh, benar, gitu. benar. Bahkan kalau misalnya di perusahaan lain, klien pun biasanya juga bisa jadi ngelihat itu juga. Iya. Iya. Klien pun milih, wah nih pitching nih, lah ini lah anak-anak kampus gue nih. Oh iya. Dipilih aja. Iya. Oh yang ini mah kursus doang. Bagus tuh. Desainer alternatif. Lu parah lu. Tapi ini gue maksudnya kita nggak meng-underestimate-kan yang khusus, bukan ya? Enggak, karena memang ya itu pilihan. Pilihan. Dan kalau dia khusus Tergantung jago banyak juga. Tergantung dianya maunya gimana sebenarnya. Iya. Banyak juga teman-teman gua yang jadi kepala departemen grafis juga ada yang nggak ada sekolah di kafe juga banyak gitu. Iya. Gitu. Setuju Ya, sih gua. Pilihan jatuhnya sih. Pilihan ya. Ibarat kata di satu tempat ada banyak orang dengan minat yang sama, itu pasti kan akan menghasilkan output yang lebih bagus gitu. Bisa saling sharing, saling ngajarin, saling belajar dari satu sama yang lain. Jadi memperkuat skill masing-masing juga ya. Project pun juga dapetnya dari teman-teman kampus kadang-kadang. Ya kayak Sansan bilang tadi, wah ini anak kampus gua nih, udah gua aja deh gitu. Atau dia udah kenal secara personal gitu kan. Oke. Tapi kalau dari skill kayak gitu juga balik lagi ke Individu ya? masing-masing Individu ya. banyak juga, Walaupun banyak lah. dari Teman-teman kursus atau tutorial otodidak juga sebenarnya bisa dikejar. Cuman gimana dia bisa dapat validasi, wah jago nih. Iya. Ngejar di situnya kan sebenarnya yang agak struggle ya. Ya kalau orang buat industri hire dia. Orang tiap hari nonton Andrew Kramer, jago juga. Sebulan lo tontonin Andrew Kramer atau Nick Campbell gitu. Gorilla. Gorilla. Jago lah pasti. Nggak mungkin nggak. Cuman kan ya lo butuh pengakuan jatuhnya. Oke. Lo sebulan udah bisa gini loh gitu. Tapi kan lo nggak punya pengakuan tadi, validasi tadi. Oke. Nah, Mas, aku kan pernah ke tempatnya Mas ngajar di Sampurna University, lihat pamerannya itu. Nah, di situ kan kalau yang aku lihat tuh karya-karyanya tuh sangat mengangkat budaya Indonesia lokal gitu, wayang-wayang. Nah, itu tuh emang ditanemin ke dalam mahasiswanya atau ada misi-misi khusus gitu? Ada. Jadi dan gini, kenapa harus kayak gitu? Soalnya di kampus aku pun juga kayak gitu. Iya, karena bagaimanapun lo harus, kita kan seniman ya, desainer seniman. Kita harus tahu juga lokal culture kita tuh kayak apa, lokal konten. Karena ketika lo bikin karya yang mengangkat lokal konten itu punya uniqueness sendiri lah. Maksudnya gini, Indonesia tuh kan ya kita tahu lah Indonesia kebudayaannya banyak gitu ya, dan bagus-bagus lah gitu, bagus-bagus dan beragam gitu, dan itu belum banyak. Jadi gini, orang kan juga harus, kita sebagai desainer juga harus bisa mengangkat gitu ya, harus mengangkat, explore itu ya. explore si keindonesiaan kita ini gitu kan. Justru malah di luar bisa laku ya. Di luar laku. Mereka kan yang ngelihat stylenya mereka aja, pas ngelihat yang unik kayak kita kan. Iya. Value-nya lebih. Value-nya lebih.
pattern batik itu banyak deh teman-teman yang kita sering lihat lah teman-teman yang menang-menang festival di luar negeri karyanya kayak apa. Oh iya, misal kayak video mapping Kayak gitu video kan. mapping yang menang-menang banyak loh yang pakai batik, Iya, pakai wayang. Karena Iya, orang iya. lihat wah ini unik nih gitu, Indonesia banget. Dan itu memang harus ditanamkan di desainer-desainer sekarang. Jadi nggak melulu mengagung-agungkan seni rupa barat lah Iya, gitu loh. iya. Kesenian kita juga karena bagaimanapun juga kan kita seniman lah ya, seniman. Desainer tuh seniman juga. Jadi kita harus tahu juga culture Indonesia kayak apa. Kemudian cara mengangkatnya gimana. Nah, yang penting adalah cara bercerita kita memvisualkan sesuatu itu harus unik. Oke. Dengan cara-cara yang video mapping lah, augmented reality lah. Oke. Karena kalau nggak diangkat dengan cara yang baru ini, nggak bakal ditengok orang. Gitu. Maksudnya pakai poster doang. Ya poster masih oke lah, tapi kan we have to explore something. Oke.